Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita lanjutkan belajar kita ya. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam. Muatan pelajaran ini ada di tema 5 yaitu ekosistem pada subtema 3 yaitu keseimbangan ekosistem. Anak-anakku sekalian, Bu Umi berharap kalian sudah menyiapkan alat tulis kalian pada saat menyimak video pembelajaran pada hari ini. Adapun materi pembelajaran pada hari ini yaitu hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Anak-anakku sekalian, materi ini sudah Bu Umi rangkum dalam satu video pembelajaran pada hari ini pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran IPA kelas 5. Kita mulai dari yang pertama. Anak-anakku sekalian, Bumi kemarin sudah menjelaskan atau menyampaikan tentang rantai makanan. Anak-anak pasti sudah tahu apa itu rantai makanan. Bumi hanya mengingatkan kembali saja. Jadi rantai makanan itu adalah urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem, anak-anak ya. Jadi urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Seperti yang tampak gambar yang ada di layar kalian, ada tanda panah ya, mulai dari padi selaku apa Nana? Ya perannya sebagai produsen ya. Kemudian belalang konsumen, di mana konsumen ini ada tingkatannya Nana ya, tingkat 1, tingkat 2 dan juga tingkat 3 gitu ya. Jadi ada konsumen tingkat 1 belalang, konsumen tingkat 2 apa ini katak, kemudian konsumen tingkat 3 adalah, ular, kemudian, konsumen tertinggi atau konsumen puncak adalah, elang ya. Elang ini akan mati kemudian nanti diuraikan oleh si pengurai, bisa bakteri maupun, jamur anak-anak ya. Nah ini adalah, proses dari, rantai makanan pada suatu, ekosistem berdasarkan peranannya masing-masing. Nah, anak-anakku sekalian, dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Jadi sumber pemangsa dan makanan ya, sumber makanan dan pemangsa yang sama. Nah, oleh karena itu di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, anak-anak. Nah, eee, kumpulan beberapa rantai makanan di dalam suatu ekosistem itu dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan ya, beberapa rantai makanan, jadi lebih dari satu rantai ya, Nana ya, dalam suatu ekosistem. Nah, seperti yang tampak pada gambar anak-anak, ini lebih dari 5 rantai makanan anak-anak ya. Anak-anak boleh menelusuri berdasarkan tanda panah, misalnya dari tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah ya anak-anak ya. Kemudian nanti rubah mati diuraikan gitu ya. Kemudian ini ada, tikus ya, jadi tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan rubah ya anak-anak ya. Nah kemudian juga bisa lagi tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan elang. Nah seperti itu ya. Jadi, jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan beberapa, rantai makanan di dalam suatu ekosistem. Itu ya anak-anak. Oke, nah sekarang anak-anak, Bu Umi mau tanya pengaruhnya gitu ya, pengaruh perubahan lingkungan terhadap, keseimbangan ekosistem. Jadi apa pengaruhnya? Jadi, anak-anakku sekalian, komponen-komponen dalam, suatu ekosistem itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang nanti, mmm, akan menyebabkan terganggunya proses, pada ekosistem gitu ya. Jadi yang tadi Bu Umi sampaikan misalnya tumbuhan dimakan, tikus, tikus nanti dimakan si rubah misalnya. Nah, itu kalau tidak ada salah satu maka akan
menyebabkan terganggunya proses, pada ekosistem gitu ya. Jadi itu berdampak, jadi harus seimbang ya Nana ya. Nah ekosistem yang terganggu itu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Rantai makanan yang merupakan penyusun ya dari jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan, terganggu selama semua komponen dari rantai makanan, tersebut tetap berperan. Jadi tetap ada gitu anak-anak ya. Nah, jika salah satu komponen, rantai makanan tidak ada, maka komponen rantai makanan, yang lainnya gitu ya, Nak, ya, komponen yang lainnya akan terganggu. Ya contohnya misalnya perhatikan anak-anak ya. Nah jadi, misalnya ini ya Bu Umi kasih, ilustrasi ya, kasih contoh misalnya, ini adalah ekosistem sawah ya, misalnya, jika populasi ular, jadi ular di sini ya, jika ini menurun ya, jika populasi ular ini menurun, ya artinya dia mati misalnya ya, tidak ada ularnya, maka tikus, katak itu akan meningkat ya, jadi tikus, katak. Sehingga padi, belalang, dan capung menurun ya, jadi karena dimakan oleh ini ya, katak ini ya, katak ya, dimakan oleh katak ya, akibat meningkatnya populasi katak dan tikus karena tidak ada yang memakannya gitu ya. Jadi, maka ini populasi padi akan menurun karena dimakan ya Nana ya, dimakan tikus ya, dimakan, capung, capung dimakan katak gitu ya. Maka populasi katak dan tikus akan meningkat gitu ya kalau ularnya tidak ada. Ini contoh pengaruh dari, lingkungan keseimbangan ekosistem. Kalian boleh, mmm, misalnya boleh buat ya, misalnya katak tidak ada misalnya. Apa yang terjadi kalau katak tidak ada? Nah, kalau katak tidak ada yang terjadi apa? Ya Kak, mungkin, capung semakin banyak gitu ya, capung semakin banyak, ular semakin sedikit karena ular akan jadi sasaran terus sama si tikus ini akan jadi sasaran terus sama si ular gitu ya. Kemudian nanti belalang semakin banyak kalau katak tidak ada. Jadi capung, belalang akan meningkat gitu ya, dan sedangkan tikus akan, berkurang gitu ya. Jadi ini adalah pengaruh perubahan lingkungan terhadap ekosistem. Kalian boleh membuat sendiri ya. Jadi itu adalah, eee, pengaruhnya ya, pengaruh, jika ya keseimbangan, keseimbangan ekosistem itu tidak terjaga. Artinya perannya tidak sesuai, apa, perannya tidak pada tempatnya misalnya gitu anak-anak ya. Oke, berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan, ekosistem. Jadi ada beberapa faktor anak-anak ya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, faktor ini, ada yang disebabkan karena alam dan juga ada yang disebabkan karena faktor aktivitas manusia, anak-anak ya. Jadi kalau alam itu berarti peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem ya. Umumnya berupa bencana alam ya. Contohnya ada gempa bumi, gunung meletus, angin topan, tsunami, tanah longsor, banjir, anak-anak ya, dan lain-lain. Kemudian kalau faktor aktivitas manusia misalnya ya keserakahan ya intinya anak-anak ya. Jadi penebangan pohon secara liar, pertambangan, pertanian. Pertanian itu misalnya contohnya penggunaan pestisida yang berlebihan gitu ya, perburuan liar ya. Jadi kalau ini adalah contoh-contoh kegiatan atau, aktivitas manusia yang dapat, mempengaruhi keseimbangan ekosistem gitu ya. Oke, baik, itu yang dapat Bu Umi sampaikan pada materi IPA tema 5 subtema 3, kurang lebihnya Bu Umi mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.